A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sekali lagi kita diberikan keizinan oleh Allah SWT, diberikan kesempatan umur untuk kita bersama-sama sekali lagi dalam Ramadan. Bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh dengan peluang untuk kita sama-sama mengejar keridaan Allah SWT. Alhamdulillah, buat pertama kalinya saya insyaAllah pada hari ini akan memulakan satu program yang dinamakan Ramadan on the Globe. Ramadan on the Globe ni adalah bertujuan basically dari segi sesi live interview bersama dengan wakil-wakil dari beberapa negara yang terpilih. Tujuan ialah untuk berkongsi apakah pengalaman-pengalaman kehidupan mereka di sana di dalam Ramadan, bagaimana praktis Ramadan di negara mereka, dan juga sekiranya ada kebaikan-kebaikan yang kita boleh ambil dan kita boleh guna dalam kehidupan kita, dan kita insya-Allah sama-sama boleh praktikkan kebaikan-kebaikan itu insya-Allah. InsyaAllah siaran ini akan dibuat sama ada dalam bahasa Malaysia ataupun English. Bergantung kepada peserta atau wakil yang mewakili negara-negara yang saya telah aturkan. Jadi Alhamdulillah, setakat ni saya pun telah mendapat sambutan-sambutan yang cukup baik daripada sama ada kawan-kawan, kenalan-kenalan ataupun rakan-rakan yang telah diberi oleh kawan-kawan saya, di mana mereka bersedia untuk berkongsi dengan kita insya-Allah apa juga pengalaman kehidupan Ramadan di negara mereka masing-masing. Wakil-wakil ni ada kebanyakannya adalah mereka yang orang tempatan. Ada juga mereka yang kita jemput ini adalah terdiri pada pelajar ataupun mereka yang bekerja di negara tersebut. Dia bergantung kepada adanya kawan-kawan yang saya kenal ataupun konteks yang saya dapat insya-Allah. Jadi untuk sesi pertama pada hari ini, 1 Ramadan, kita telah mulakan berpuasa, dan pada petang ini insya-Allah kita bertuah untuk mendapat wakil dari Saint Petersburg, Russia. Kita mulakan dengan yang jauh dulu. Jadi saya menjemput saudara Ahmad Taufik. Dia sekarang berada di Saint Petersburg, Russia. Dia adalah seorang pelajar tahun akhir dalam bidang railway engineering, kalau tak silap saya. Yang saya pernah kenal dia dan pernah berjumpa dia semasa lawatan saya ke sana beberapa tahun yang lepas. Jadi ahlan wa sahlan saudara Taufik. Ya Pak Cik. Ya. Cukup jelas Pak Cik ya, terdengar ya. Ya, jelas. Jadi apa kabar Ahmad Taufik? Alhamdulillah sehat. Ya. Pak Cik, hari ini sini sudah berpuasa? Ya, alhamdulillah udah dimulai hari ini, hari pertama. Samalah di Malaysia. Ya. Jadi mungkin boleh ceritakan sedikit Ahmad Taufik berada di Saint Petersburg ni, apa spesialnya yang menjadi pilihan berada di Saint Petersburg, dan apakah yang orang kata kalau orang menariknya di Saint Petersburg ni? Silakan.
Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Cik Tuan Yakub kepada saya. Jadi alhamdulillah saya udah menetap di Saint Petersburg ini selama 5 tahun, dari tahun 2016. Setelah total di Rusia itu totalnya 6 tahun. Ya, Tapi sebelumnya belajar di kota Samara dulu, belajar bahasa ya, Rusia. ya, Dan Saint Petersburg ini sendiri kota terbesar kedua di Rusia setelah Moskow sebagai ibu kota, dan Saint Petersburg ini kota wisata dan kota budaya, ya. dan pernah menjadi ibu kota juga, ya, kota modern di Rusia lah. Oh, Ya, Saint Petersburg ini bisa ya, dibilang kota yang betul-betul indah. Dan orang Rusia hampir semua sepakat kota paling indah di Rusia itu kota Saint Petersburg. Bahkan wow. Moskow itu mereka kurang senang sama Moskow. Malah yang Ya, paling bagus itu kotanya Saint Petersburg kata mereka, orang-orang Rusia. oke, oke. Nah. Jadi bagaimana di kehidupan di Saint Petersburg ni, ramai ke apa orang Muslim di sana? Orang Muslim tu adakah di kalangan orang Rusia itu sendiri ataupun pendatang daripada luar? Ya alhamdulillah di sini cukup banyak Pak Cik orang Ya. Muslimnya. Hmm. Memang mayoritas memang dari pendatang. Ya. Banyak saudara-saudara kita yang dari Tajikistan, Uzbekistan, Kirgistan, Turkmenistan, pecahan-pecahan Uni Soviet dulu. Dan mereka sebagian besar di sini bekerja sebagai pekerja dan pelajar. Walaupun juga beberapa orang Rusia ada yang memang memeluk agama Islam dari sejak lahir, memang udah jadi agama yang udah lama, seperti bangsa Ya. Tatar kan. Ya. Dari Republik Tatarstan namanya, itu di Kazan, ibu kotanya Ya. kota Kazan. Nah itu mayoritas Muslim. Mereka Ya. penduduk Rusia tapi memeluk agama Islam. Ada lagi saudara-saudara kita dari Kaukasus Utara. Ya. Kaukasus Utara itu saudara-saudara kita dari Republik Chechnya Oh, Chechnya, dan ya. ya Chechnya sama Dagestan. Hmm. Nah mereka kan keluarga negaraan Rusia, Ya. tetapi memeluk agama Islam. Oh, Islam. Ya, dan ada juga beberapa kenalan saya Ya. Rusia awalnya ya Kristen Ortodoks kan, tapi memeluk agama Islam ketika udah dewasa. Ya. Dan alhamdulillah banyak juga yang taat, alhamdulillah. Nah. Orang Rusia asli. Dari segi persentasenya lebih kurang berapa persen lah rakyat Islam di sana? Kira-kira 10-15% Pak Cik. Saya barusan lihat juga statistiknya, ya 10-15%, dan perkembangannya tiap tahun tuh terus meningkat gitu. Ya. Entah itu dari orang Rusia asli atau dari pendatang, itu orang-orang Muslim tiap tahunnya meningkat terus. Mungkin campur-campur semua lah kan? Ya, campur-campur. Jadi sudah 5 tahun di sana. Bagaimana perasaan kehidupan sebagai seorang Muslim dari segi nak menghayati Islamnya? Bagaimana, ada masalah ke atau ada kekurangan ataupun sekatan dan sebagainya? Apa rasa Taufik sila? Pengalaman selama 5 tahun ya seperti negara-negara Eropa biasanya Pak Cik. Mereka kan kurang perhatian lah sama masalah agama. Walaupun mereka cakap kalau jika Kristiani Ortodoks itu agama resmi mereka. Tapi pada faktanya yang ke gereja beribadah tiap minggu itu, tiap hari Ahad itu cuma segelintir orang aja. Jadi ya nggak benar-benar mereka melakukan ibadat-ibadat agama mereka. Makanya kalau kita sebagai Muslim juga cukup sulit menyesuaikan waktu, misalnya di jam kerja atau jam kampus gitu kan. Tentunya mereka nggak menyediakan waktu buat sholat. Ya, alhamdulillah kalau memang sudah waktu, misalnya kan waktu zuhur, saya izin keluar, dan alhamdulillah ada satu tempat di kampus itu bisa dipakai buat sholat. Dan kalau sholat Jumat juga bertepatan, biasanya saya izin tuh. Karena kebetulan alhamdulillah di dekat kampus itu ada satu masjid.
Kalau Pak Cik ingat yang pertama kali kita berjumpa itu di Ya. restoran halal. Nah, di situ Ya. ada masjid tuh Pak Cik, satu tuh. Ya. Nah, itu Tempat kan pas sholat ya. berseberangan sama kampus saya. Ya. Jadi kalau memang waktunya pas dan tepat, minta izin keluar, saya langsung ke masjid sholat di sana bersama teman-teman di sini. Ya itu. Ya mungkin masalahnya itu aja. Ya. Dari segi mendapat makanan halal dan sebagainya tidak ada masalah. Ya, kalau di sini alhamdulillah cukup tersebar makanan halal karena banyak saudara-saudara kita dari Tajikistan, Uzbekistan, bahkan ada pasar itu tuh mereka semua yang jadi penjual. Orang Tajikistan dan Uzbekistan alhamdulillah halal. Jadi apabila puasa macam ni, siapa yang menetapkan Ramadan bermula hari ni? Ada badan yang mengawal ataupun mengikut negara-negara lain? Ya, di sini ada badan yang mengatur itu Pak Cik, mengatur kegiatan-kegiatan umat Islam termasuk yang mengeluarkan jadwal sholat, schedule sholat gitu kan. Namanya itu saya cari Duhovnoy Upravlenie Musulman Sankt Peterburga из Severo-Zapadного regiona России. Nah, ini bagian yang mengurus urusan-urusan Muslim di Saint Petersburg dan di daerah Barat Laut, region Barat Laut di Rusia. Nah, ini mereka ngeluarin fatwa atau yang mengurus masalah perkawinan, mengurus jadwal sholat, jadwal puasa. Nah, ini mereka semua yang mengurus, Pak Cik. Jadi di Rusia mungkin ada beberapa badan lah, mengikut region masing-masing lah. Ya, region masing-masing. Di Moskow ada lagi, di Samara, di Kazan itu ada lagi mereka. Oh, ada macam tu. Ya. Mereka ni bukan berdaftar dengan kerajaan Rusia ataupun dari segi otoritinya bagaimana? Badan ni mesti wajib berdaftar dengan pihak kerajaan kan? Ya, Pak Cik. Tetap di bawah kontrol dari pemerintah Rusia. Pemerintah Rusia ya. Jadi berbalik kepada kita sekarang ni berada dalam bulan Ramadan. Jadi mungkin para pendengar kita ingin sedikit perkongsian tentang biasanya di Ramadan suasana mungkin di tiap negara ni ada berbeza kan. Macam kalau saudara Taufik biasa di Malaysia ni kalau malamnya tarawih dan berpuasa di masjid, siangnya petangnya ada bazar Ramadan, ada macam-macam. Jadi bagaimana amalan-amalan praktis Ramadan di Rusia, di Saint Petersburg? Ya, pada umumnya untuk ibadat Pak Cik itu sama saja. Tiap malam itu tarawih kan, sholat malam. Tapi yang beda itu waktunya Pak Cik. Ya. Nah, masalah waktu. Nah, sekarang kan kami lagi spring nih. Tapi masih dingin, masih 7 derajat, 8 derajat suhunya. Nah, jadi waktu maghrib ya kami berbuka iftarnya hari ini jam 8 malam, jam 8.15 lewat 15 menit. Nah, terus subuhnya itu fajarnya itu sekitar pukul hari ini tadi jam 4.45 menit. Sudah subuh. Ya, itu udah subuh. Nah, di tahun-tahun sebelumnya itu tuh bertepatan dengan summer. Ya. Puasanya. Nah, itu siangnya makin panjang itu Pak Cik. Panjangnya ya. Jam 2 itu kami baru sudah subuh, jam 2 pagi. Jam 10 atau jam setengah 11 malam itu baru berbuka. Ya, itu panjang kan. Jadi kami nggak tidur. Habis sholat tarawih, sholat malam di masjid, pulang langsung persiapan sahur. Kayak gitu. Dan jadi itu agak mencabar juga kan bagi kan pertama kali kan. Iya Pak Cik. Panjang. Kaget juga waktu itu pertama kali. 20 jam kan puasa.
Jadi dia biasanya orang sana berbuka dengan makanan biasa dekat sana macam mana? Sebelumnya ya Pak Ci ya, sebelum COVID, itu biasanya ada buka bersama Pak Ci di masjidnya. Masjidnya. Nah itu biasanya kami ya, buka puasa itu ada teman-teman dari Tajikistan sama Uzbekistan yang langsung menyiapkan makanan-makanan dari negara mereka, seperti plov, itu nasi sapi gitu. Pak Cik mungkin pernah coba itu waktu itu, beberapa tahun lepas. Ya, plov, terus yang pasti mereka buah-buahan, jadi menu berbuka juga itu Pak Cik. Buah-buahan, plov, terus ada namanya surpa. Itu sup khas dari negara mereka, surpa. Tapi setelah COVID ya itu ada inilah. Hari ini Taufik akan berbuka di mana? Nah ini saya belum punya rencana nih Pak Cik. Masih ada undangan juga dari teman di masjid dekat kampus. Ya. Masih belum memutuskan saya. Ya. Atau di rumah, kan saya tinggal berdua ya sama teman juga. Pernah masak sendiri? Ya masak sendiri Pak Cik. Apalagi udah 5 tahun kan. Masak. Dia tarawih sana biasa diamalkan 8 rakaat, 10 rakaat. Oh ya, tadi terlewat Pak Cik. Jadi di Saint Petersburg ini yang saya tahu itu ada 6 masjid totalnya. Ya, ada 4 masjid. 4 masjid itu di bawah badan yang saya sebutkan tadi. Nah, ini rata-rata yang mengurus ini teman-teman dari Tajikistan yang jadi pengurusnya, sama teman-teman dari Tatarstan, Kazan. Nah, mereka bermazhab Hanafi, dan mazhab Abu Hanifah kalau masalah fikihnya. Nah, dan mereka di satu masjid itu 20 rakaat. Sama 3 witir kan, 23. Nah, di salah satu masjid lagi 8, Pak Cik. 8, 11 sama 3 witir. Nah, terus ada beberapa masjid itu tuh teman-teman Dagestan, Pak Cik. Teman-teman dari Kaukasus Utara. Nah, mereka dalam fikih mazhabnya sama kayak kita nih. Asy-Syafi'i. Ya, Syafi'i. Nah, jadi ya tergantung nih teman-teman, mungkin dari teman-teman dari Kaukasus Utara sholatnya di masjid Kaukasus Utara, teman-teman dari Dagestan. Nah, itu mungkin 23 rakaat. Saya juga belum pernah tarawih di sana. Cuma sholat biasa, sholat fardu biasa aja. Tarawih saya belum pernah coba di sana. Jadi ada yang 23, ada yang 11. Dia apa? Ada macam apa, the last 10 days Ramadan tu ada aktiviti qiyam bersama di masjid, ada diamalkan di sana? Kalau di masjid dekat asrama saya, kan masjid besar tuh Pak Cik, yang Pak Cik pernah gambar ya di situ ya. Nah, kalau di situ karena itu bagian dari monumen pemerintah Pak Cik, itu tuh tempat bersejarah buat pemerintah Rusia. Jadi di sana ada aturan-aturan khusus seperti jam buka, jam tutup, itu masih berlaku. Tapi kalau masjid di dekat kampus, itu lebih leluasa, lebih bebas. Bebas lah. Ya, jadi boleh kita sampai pagi di masjid itu berkumpul, beribadah di situ setelah tarawih, lepas tarawih. Cuma nggak tahu ini peraturan baru mungkin kan, karena masih dalam masa wabah, karantina COVID, jadi masih belum tahu seperti apa. Apanya, selain pada yang dah sebut tadi, apa lagi cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Taufik sebagai seorang Islam untuk mempraktikkan Islam di sana? Selain pada cabaran apa waktu-waktu yang mana tidak sama dengan kita waktu solat, dia tidak ada waktu solat. Mungkin hari raya dia tidak ada cuti lah kan? Ya, habis solat, lepas solat Id langsung ke kampus. Langsung ke kampus.
Jadi apa lagi cabaran-cabaran? Sama ada dari segi respon masyarakat biasa tentang orang Islam di sana, ada apa tantangan sebagainya tak ada? Ya, itu alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah temui Pak Cik yang hal-hal Ya. semacam perkara-perkara semacam itu. Karena Islam kan udah lama Pak Cik Ya. di tanah Rusia. Hmm. Bahkan sejarahnya lebih lama dari Kristiani Ortodoks kalau yang di Kaukasus Utara. Ya. Nah, jadi mereka cukup lama lah mengenal Islam. Karena termasuk dari bagian dari sejarah Rusia itu sendiri. Jadi orang-orang Rusia biasa tahu mereka tentang Islam. Islam ada bulan Ramadan, ada hari rayanya. Itu mereka alhamdulillah toleransi lah. Paham mereka, nggak ada yang perkara-perkara yang nggak toleran, itu nggak ada. Belum pernah saya temui alhamdulillah. Belum ada. Baguslah alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kita dengar contoh macam di Perancis ada kekangan-kekangan terhadap masyarakat Islam kan. Jadi alhamdulillah lah. Iya. Walaupun di negara walaupun kita rasa pada negara tu ada masalah, tapi alhamdulillah ianya tidaklah seperti yang kita ketahui lah kan. Ya. Jadi alhamdulillah. Ya, ada lagi apa benda yang ingin kongsi atau apa saya beri peluang untuk beri sedikit pesanan untuk semua penonton-penonton, sedikit tazkirah Ramadan ke untuk kita semua. Mungkin sebatas yang saya ilmui aja Pak Cik ya. Ya, tak apa. Ya mungkin buat saudara-saudara, semoga di Ramadan kali ini kita bisa maksimalkan peluang dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari awal puasa ya. Harus udah bersiap, harus lebih kuat ibadahnya daripada biasa-biasanya. Tidak lupa juga sebelum beribadah ya kita ilmui dulu, belajar dulu, baca-baca lagi fikih-fikih puasa, bagaimana tata cara berpuasa, hal-hal yang membatalkan puasa, tata cara sholat tarawih, dan beserta amalan-amalan yang lain yang banyak kita temui khusus di bulan Ramadan, bulan puasa ini. Nah, apalagi Pak Cik, mungkin tadi terlewat juga, di sini kan namanya negara Eropa, mayoritas orang-orang non-muslim Pak Cik ya, bukan orang muslim. Ya. Apalagi pas musim panas gini Pak Cik, ini kan sudah mulai panas kembali nih. Matahari mulai terang. Nah, itu teman-teman mereka di sini yang mereka keluhkan biasanya dari saudara-saudara kita, misalnya di transportasi atau di jalan-jalan itu kan orang-orang nggak pakai ini kerudung, hijab, mereka terbuka semua. Apalagi udah panas, mereka pakai pakaian yang tipis-tipis pasti. Tipis. Nah, itu kan kalau kita nggak memperkuat iman, nggak memperkuat ilmu agama, kita santai aja jalan, tengok sana tengok sini kan. Ya. Alhamdulillah teman-teman saudara-saudara yang kita temui di sini, alhamdulillah mereka benar-benar menjaga itu Pak Cik. Betul-betul menjaga mata mereka. Karena ya itu tadi, mereka benar-benar belajar, benar-benar mengilmui agama Islam, dan jadinya hati mereka takut gitu. Yang saya temui mereka benar-benar takut lah masalah gitu. Nggak berani mereka coba-coba datang ke diskotik, kan di sini diskotik di mana-mana. Ya gitu. Ya mungkin itu saja Pak Cik. Mana tempat di sana ni kalau peluang untuk berbuat maksiat itu terbuka luas. Ya, banyak sekali Pak Cik ya. Dia yang tinggal pilih keimanan kita insyaallah. Ya, alhamdulillah ya. Semoga Allah jaga kita lah. Insyaallah. Dan jadikan Ramadan ini momen dan waktu yang tepat untuk kita memperbaiki diri, mempertebal iman, memperkuat iman. Saudara Taufik, agaknya bila boleh tamat kursus ni? InsyaAllah bulan Juni Pak Cik. Ya. Juli saya berangkat udah ke Indonesia, balik ke tanah air. Bulan Juli InsyaAllah. Ya, mohon doanya juga Pak Cik. InsyaAllah. Semoga dimudahkan dan diberi kelancaran. Mungkin kita tengok sedikit gambar-gambar yang telah dikongsikan oleh Taufik kepada saya. Sedikit gambar masjid. Ini
Apa yang boleh cerita sikit? Nah, ini jadi ini sebenarnya bukan masjid Pak ya. Ini tempat belajar nih. Oh, Kayak tempat semacam belajar. madrasah gitu ya. Cuma bukan secara resmi Pak. Ini dari badan yang saya sebutkan tadi, DUM Oh, SPB. Nah, ah. mereka jadi menyediakan tempat belajar buat masyarakat Rusia atau siapapun itu yang beragama Islam boleh datang belajar bahasa Arab, Oh, belajar dia ada fikih, kuliah-kuliah agama ada juga. ya kuliah-kuliah agama. Nah, jadi waktu itu tahun 2018 nih Pak Cik. Nah, 2018 kebetulan World Cup waktu itu kan ya. di Rusia. Nah, itu banyak sekali teman-teman dari Maroko nih, ada mungkin Pak Cik ada lihat, ada teman-teman dari Ah, Maroko, dari Maroko. Aljazair datang kan, nggak tahu berbuka di mana mereka. Jadi kita ajak. Nah, ini Ajar. masak masakan ini Nusantara nih Pak Cik, rendang Oh, waktu itu. betul. Ah. Ya, masak rendang kami. Oh, Taufik masak ke? Ya. Ya, bukan saya sebenarnya, teman-teman Pak Cik. Saya bantu aja, potong-potong, beli daging. Oke, oke. Nah, itu waktu itu buka bersama, tarawih bersama, Bagus. 2 hari atau 1 hari sebelum Lebaran ini, sebelum hari raya. Ya. Ya, Kita tengok lagi gambar-gambar lain. Share ya agak ringkas. banyak. Nah, kalau Tahu ini di jamuan. masjid yang ini, masjid yang Pak Cik pernah bergambar tuh nanti mungkin ada gambarnya. Iya, iya. Nah, jadi tiap Nanti ada Ramadan gambar itu masjid. mereka ya buat kayak semacam bilik gitu Pak Cik, besar gitu kan. Oh, masjid Ya, Dewan lah. kedai itu. Ya, tenda. Jadi kita makan buka bersama di situ. Cuma beberapa tahun ke belakang kan ditiadakan nih, tidak ada. Ada. Cuma tiap tahun biasanya ada. Tiada sponsor ke apa? Sebab COVID? Sebab COVID, tapi tahun 2019 juga nggak ada itu karena nggak kurang tahu juga sebenarnya pasti urusan sama pemerintah kayaknya. Mungkin Ah, kalau di sini jam 10, jam 11 malam itu kan jam tidur. ya, ya. Kita masih beraktivitas gitu masih makan gitu kan ribut-ribut ramai-ramai gitu. Mungkin ada keluhan dari beberapa masyarakat yang saya dengar waktu itu sempat kayak gitu. Oke, oke. Karena lokasinya kan di tengah kota nih, Dan kota center ya. kan. Ya, jadi ya itu tah. Dan Hmm. tahun ini sebab Covid juga makanya ditiadakan juga. Oke. Oke, lain-lain lagi gambar ada masjid. Nah, ini tempat yang tadi, ini foto bersama, foto rame-rame. Ini masjid yang saya singgah. Ya, ini masjid rayanya nih Pak Cik. Masjid besar. Masjid Masjid besar. besar Saint Petersburg, ya. Masjid dalam bahasa Rusia apa sebut? Micet. Micet. Oh, Ya, micet. micet. Kalau selamat datang? Selamat datang Dobro Pazalovat. Oh, panjang. Dobro Pazalovat. Dobro Pazalovat. Oh, Davro Pazalovat. Pazalovat. Oh, susah. Nah, Pazalovat, Pazalovat. Ya. Ya, ini sejarahnya lumayan nih, Pak Cik. Zaman Uni Soviet jadi gudang senjata. Dulu nih. Ya, jadi gudang senjata. Oh. Jadi ada sejarahnya sama Indonesia juga, Pak Cik. Ya. Ya, di Apa tahun 1955 waktu itu presiden pertama kan Indonesia, Presiden Soekarno waktu itu punya hubungan dekat sama Presiden Rusia waktu itu kalau nggak salah Khrushchev. Khrushchev ya. Bahasa Rusianya Khrushchev. Ya. Nah, itu beliau melihat ini nih masjid ini. Ya. Ini masjid katanya kan, ditanya. Ya. Oh, ini masjid. Ya. Oh, masjid. Terus beliau minta ini dibukakan kembali. Jadi dari pabrik senjata mereka serahkan lagi ke badan ini masyarakat sipil yang muslim di sekitar Saint Petersburg. Makanya mereka atas permintaan Presiden Soekarno. Jadi dibuka lagi jadi masjid. Walaupun pada zaman Uni Soviet tetap aja buat sholat masih dilarang gitu kan. Ke gereja dilarang karena mereka membatasi inilah kegiatan aktiviti keagamaan, agama apapun tuh Pak Cik. Ya ini musim
Autumn nih, autumn. Autumn ya. Ya. Sekarang ini spring lah. Ya, sekarang spring. Spring. Tapi masih sejuk ah. Wah, masih sejuk Pak Cik. Sekarang ada kelas, tak ada kelas? Tidak ada Pak Cik, saya fokus menyelesaikan tesis saja. Tesis. Sesekali ke kampus buat bertanya gitu kan ke pembimbing, ke dosen saya. Okay. Nah ini di depan asrama nih Pak Cik, dormitory. Okay. Okey, Taufik, saya rasa itu saja yang kita sempat kongsikan pada petang ini. Ini gambar kita bersama di restoran dulu. Iya. 2018 Pak Cik ya, kalau tidak salah ya. Ya, 2018. Terima kasih banyak kepada Ahmad Taufik yang sudi bersama saya pada petang ini. InsyaAllah kita harap apa yang kita bincang ini dapat sedikit sebanyak kita kongsikan untuk semua penonton-penonton, kiranya membantu dari segi pemahaman masyarakat budaya Islam di merata dunia insya-Allah. Jadi saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan insya-Allah kita akan berhubung lagi walaupun mungkin bukan cara di live session tapi secara maya lah insya-Allah. Ya insya-Allah Pak Cik. Jadi saya rasa sekian saja pada sesi kita pada petang ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada petang esok. InsyaAllah esok kita akan berjumpa dengan saudara Daniel Cheng from Singapore. InsyaAllah. Rasa itu saja. Ya. Salam kepada rakan-rakan di sana insyaAllah. Allah disampaikan Pak Cik. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.